Sekarang, kalau memang jual bakso itu baik, mari kita jual bakso di depan Ka'bah. Ayo. Bentar dulu Bang, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kembali akan membahas atau meneliti video dari Bung Sani yang berjudul Meluruskan Logika Habib Taufik. Di sana Bung Sani itu masih mengomentari video daripada Al Habib Taufik yang menceritakan hukum merokok di channel Sunsal Media begitu. Habib Taufik di video itu menjelaskan hukum rokok sesuai kitab yang beliau baca. Lalu dibantah oleh Bung Sani dengan 2 kitab sesuai yang ada dalam videonya. Kemudian saya tanggapi bantahan Bung Sani itu. Karena menurut saya pembahasan di bantahan Bung Sani itu tidak selesai. Makanya saya bahas agak lebih jauh supaya ada keseimbangan gitu. Kalau mau lebih jelas lagi, lihat aja videonya di masing-masing channel. Sekarang kita lanjut bahas video yang lainnya, yaitu tentang logika-logikaan. Tapi sebelumnya kita lihat cuplikan dulu dari video Bung Sani. Ya, kalau menghukumi sesuatu itu, kita tentunya membutuhkan dalil, hujah-hujah yang sudah dijadikan hujah oleh para ulama sesuai dengan kitab-kitab mu'tabarah yang memang sudah diakui. Kalau hanya berdasarkan sebuah cerita, ini juga butuh logika dan perlu dicerna ulang ini teman-teman. Saya bantu jawab Bung, begini. Kenapa Habib Taufik itu menghadirkan cerita, tidak menghadirkan dalil? Ya karena saya rasa beliau itu tahu bahwa hukum rokok itu ikhtilaf antara para ulama. Jadi kalau mau tahu dalilnya ya tinggal baca aja karya-karya ulama yang mengharamkan ataupun yang tidak mengharamkan gitu. Makanya Habib Taufik itu tidak secara jelas di video itu menyebutkan bahwa rokok itu haram. Tapi Habib Taufik itu menyebutkan di sana itu rokok itu tidak pantas. Kemudian di sana dihadirkanlah oleh beliau cerita. Yang dalam cerita itu ada membandingkan rokok dan kopi untuk menimbang mana yang lebih pantas begitu. Dan perbandingan itu menurut saya cocok begitu karena sama-sama masuk ke dalam mulut. Jadi meskipun saya perokok ya setuju-setuju aja bahwa rokok itu kurang pantas. Apalagi di tempat-tempat yang dimuliakan seperti di depan Ka'bah ataupun di dalam masjid. Jadi sebenarnya logika seperti itu tak perlu diluruskan karena itu sudah cocok, yaitu membandingkan rokok dengan kopi sama-sama masuk ke mulut. Ini malah dibandingkan dengan jual bakso, yang dimana jual bakso itu kan pekerjaan. Anda bandingkan dengan sesuatu yang masuk ke dalam mulut, jadinya kan nggak sinkron, nggak cocok. Kalau begini kan jadinya yang sudah lurus malah jadi bengkok begitu. Habib Taufik menyebut rokok itu tidak pantas, menurut saya sah-sah aja. Karena melihat kitab-kitab yang membahas rokok, kitab yang saya ketahui menyebutkan di sana bahwa rokok itu sesuatu barang halal yang buruk, seperti dalam kitab Bughyatul Mushtarsyidin, kitab yang Bung Sani bacakan untuk membantah video daripada Al Habib Taufik yang sayangnya menurut saya pembahasan Bung Sani kurang panjang. Di sana ditulis at-tanbaku ma'rufun min akbahil halali. Jadi tembakau itu ataupun rokok itu diketahui adalah sebahagian dari buruk-buruknya barang halal. Idfihi idhabul hali wal mali. Karena dalam tembakau itu terdapat ataupun dapat menghilangkan hal, status, dan juga menghilangkan mal, harta, ataupun maksudnya itu menghamburkan harta.
Dan juga tembakau itu lebih baik ditinggalkan gitu. Seperti yang terdapat dalam kitab Fawaidul Makiyah. Sebelum halaman ini dituliskan di sana bahwasanya ketika Anda melihat dengan teliti bahasan yang akan datang dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ketika membahas tanaman qot. Nah, diteruskan di sini alimta anna tanbaka bitarki aula wabil bu'di anhu ajdaru. Nah, Anda akan mengetahui bahwasanya sesungguhnya tembakau itu ataupun rokok itu lebih baik untuk ditinggalkan dan juga lebih pantas untuk dijauhi begitu. Jadi menurut kitab-kitab yang saya ketahui yang dikaji di pesantren, kitab yang membahas rokok itu menyebutkan rokok itu sesuatu yang buruk, itu barang halal yang buruk begitu. Jadi pantas jika Habib Taufik tidak menyukainya begitu. Dan saya belum melihat kitab yang menuliskan contoh-contoh ulama yang merokok gitu. Belum saya melihat. Saya tidak akan menyebutkan tidak ada karena saya sadar diri bahwa kitab saya itu tidak banyak. Tapi rasanya kurang cocok gitu jika ulama zaman itu dibandingkan dengan ulama zaman sekarang. Bukannya saya meragukan kesolehan atau keunggulan ulama-ulama di zaman ini. Amit-amit gitu. Karena guru-guru yang pesantrennya saya tempati pun mayoritas pada merokok begitu. Dan saya sendiri pun perokok berat. Tapi kan gini, Habib Taufik itu bukan sembarang orang begitu. Jadi ketika beliau menyatakan sesuatu, apalagi dalam pengajian, beliau itu enggak asal-asalan. Pasti beliau itu berdasar. Jadi kalau mau kritik ya mestinya hati-hati begitu. Jangan ada kesan bahwa beliau itu gegabah atau tidak logik begitu. Apalagi sekarang kan lagi ramai-ramainya polemik nasabah Alawi. Jadi buat yang meragukan para habaib itu, wah mereka itu makin kurang ajar. Maka dari itu, meskipun saya perokok, saya hadirkan bantahan buat orang-orang yang mengkritik Al-Habib Taufik di masalah rokok ini, agar ada keseimbangan. Dan agar tidak ada kesan bahwa Habib Taufik itu gegabah. Karena pada dasarnya memang rokok itu hukumnya ikhtilaf antara para ulama. Jadi ketika saya atau perokok itu berbeda dengan Al-Habib Taufik ya dikarenakan bedanya ulama yang masing-masing kita anuti begitu. Mau ikut yang mengharamkan monggo, mau ikut yang tidak mengharamkan monggo. Dan itu sah-sah aja karena dua-duanya pendapat ulama. Sekian dari saya, semoga dapat dipahami dan diterima agar mengurangi netizen-netizen barbar terhadap para habaib. Jangan lupa ngerokoknya sambil ngopi, Bung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.